Silakan duduk, Bu. Iya, matur suwun. Ini Bu Enti, maksud kedatangan saya ke ruangan Bu Enti ini, saya mau minta bantuan Bu Enti karena saya nanti ada kegiatan coaching dengan rekan dan saya membutuhkan Bu Enti sebagai supervisor kami. Oh ya, hari ini Bu Risti akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan coaching, tentunya Bu Risti harus memahami nih tahapan-tahapan dalam proses coaching nanti ya. Yang pertama yaitu nanti ada tahap pra-observasi, di mana pada tahap ini nanti saya akan menanyakan kompetensi serta indikator yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching nanti. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan observasi, di mana nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Risti. Kemudian yang ketiga, tahap observasi, di mana nanti Bu Risti akan melakukan refleksi tentang apa yang sudah dikembangkan dalam kegiatan coaching, serta kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi pada kegiatan coaching selanjutnya. Ini Bu Risti, nanti pada saat coaching ya, antara coach dan coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah ibu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Risti sampaikan. Nah, dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi nih, ada sedikit yang saya tanyakan ya Bu. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa ini yang ingin Bu Risti kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Saya nanti di kegiatan coaching ini ingin belajar bagaimana mendengarkan lebih dalam serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan tentunya pemilihan kata yang tepat. Mana itu yang lebih spesifik untuk Bu Risti kembangkan? Saya lebih spesifiknya kepada pemberian pertanyaan berbobot, karena ketika pas sesi latihan, pernah saya latihan itu saya agak belepotan dalam memberi pertanyaan gitu. Jadi coaching-nya agak mikir dulu ketika saya mau bertanya itu. Ya. Baik, jadi ada dua kompetensi ya yang ingin Bu Risti kembangkan, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Risti? Indikator ketercapaian dari yang saya komponen inti yang ingin saya capai tadi, memberikan pertanyaan berbobot, otomatis ya ketika saya mengajukan itu pertanyaan saya mudah dipahami, mudah dijawab, dan coaches bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan saya memberi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu Risti? Ya, betul. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya ya. Silakan sekarang Bu Risti melakukan kegiatan coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ya Bu, nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi ya Bu. Nanti ruangannya di ruang sebelah ya Bu ya. Ya, silakan. Oh, ini belum masuk ya? Iya, ya. Kita tidak deg-degan ini. Oh, ini beliau. Baik Bu, sudah siap Bu? Coachingnya? Siap Bu. Bisa mulai ya. Assalamualaikum Bu Yati dan Bu Enti. Terima kasih sudah ada di ruangan saya. Dan ini saya tadi juga ketaunan Bu Yati. Bu Yati itu sepertinya kok kedengaran itu masuk ke ruangan saya. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya itu saya ada sedikit masalah Bu. Agak bingung kan ya Bu. Berkenaan dengan apa nih? Ini tentang salah satu siswa didik saya di kelas Bu. Itu kok setelah mengerjakan tes formatif itu kok nilainya jelek gitu loh Bu.
ada beberapa anak yang nilainya kok jelek. Apa itu karena salah cara mengajar saya atau bagaimana? Saya itu bingung, Bu. Oh begitu. Jadi tujuan Ibu di pertemuan ini intinya tentang apa tadi? Tentang Ada anak yang pas mengerjakan tes itu hasilnya itu jelek-jelek seperti itu. Intinya seperti itu. Terus kira-kira ini Ya. di pertemuan ini nanti mengenai masalah tersebut ya, anak-anak yang mengalami penurunan nilai itu Ibu sudah punya rencana apa ya? Rencana saya nanti itu saya akan mengevaluasi pembelajaran saya, Bu. Mungkin Adakah opsi rencana lain? mungkin menerapkan metode-metode baru, Bu, untuk pembelajaran saya biar anak itu tidak bosan, biar anak lebih tertarik seperti itu. Oh begitu. Nah, ini kan otomatis proses penilaian termasuk dan lain-lain itu sudah dengan lampaui ya. Iya. Itu usaha-usaha dengan di dalam meningkatkan penilaian kan tidak hanya ketika ini terjadi masalah kemarin-kemarin. Itu juga diskalakan gitu, Bu. Upaya-upaya yang pernah dengan lakukan dalam rangka meningkatkan hasil nilai siswa itu di skala berapa kalau dengan menyekalakan dirinya dengan Upaya saya yang pernah saya lakukan yang berhasil ya, Bu ya, itu skala antara 7 sampai 8, Bu. Itu berhasil saya pas saat saya menerapkan suatu metode itu ternyata berhasil, Bu. Pernah berhasil seperti itu. Jadi nanti harapannya setelah ini dengan ingin meningkatkan lagi ke skala yang lebih tinggi. Iya, Bu. Kan itu kan tadi ada beberapa. Jadi saya itu semuanya di skala itu, Bu, 7 sampai 8 tadi. Dengan rencana mengubah metode yang Pembelajaran yang akan saya lakukan. nanti pasti di perjalanannya itu, Bu, ketika dengan mau mewujudkan rencana tadi ya, dari tujuan yang menginginkan itu pasti ada hambatan. Kira-kira itu hambatannya itu seperti apa, Bu? Hambatan yang saya lalui itu mungkin itu, Bu, sarana dan prasarana kan butuh segala macam itu ya, Bu. Yaitu hambatan yang mungkin yang ada. Kalau dari siswanya sendiri ada tidak hambatan seperti itu? Kalau dari siswanya itu tadi, Bu, minatnya siswa hanya untuk meningkatkan minat siswa tadi. Minatnya kurang ya, Iya. peningkatan dari siswanya itu dengan Iya. motivasi peningkatan. Nah, kira-kira ketika tantangan itu muncul, hambatan itu muncul, apakah dengan sudah menyiapkan sebuah solusi untuk keluar dari hambatan tadi? Sudah, Bu. Kira-kira seperti apa? Saya itu kan di sini kan tadi sarana dan prasarana ya, Bu. Nah, nanti saya akan menerapkan seperti itu, Bu, yang tidak pakai wifi, tidak pakai internet, langsung pakai alat peraga seperti biar anak itu langsung bisa melihat seperti itu. Oh begitu, anak mengakses sendiri, Iya, iya. Nah, begitu. Nah, kalau kita membuat sebuah komitmen misalnya, kira-kira rencana yang ingin Anda dengan capai, yang ingin dengan wujudkan tadi untuk mencapai tujuan itu, ada rentang waktunya nggak? Berapa lama sih dengan ingin proses ini dengan melakukan? Kalau rentangnya itu ya secepatnya, Bu, akan saya praktekkan biar anak langsung kebutuhan belajar anak itu segera terpenuhi seperti itu. Ya. Memungkinkan untuk melibatkan orang lain, misalnya pihak dengan kewalahan gitu, minta pihak ketiga siapa? Oh iya, itu tentu saja, Bu. Saya di sini nanti akan bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Kan kita harus berkolaborasi ya, Bu, untuk mewujudkan tujuan kita bersama di sekolah. Oh baiklah. Nah, dari pertemuan ini dengan yakinkan ke diri, dengan beranikan, dengan berkomitmen untuk segera melakukan rencana ini. Berani, Bu. Berani ya. Jadi harapannya nanti setelah kita sudah selesai pertemuan ini, harapannya dengan apa? Saya bisa membuat siswa itu lebih tertarik dengan pelajaran saya, kemudian siswa itu bisa mudeng dengan penjelasan saya dan dapat nilai yang lebih baik lagi. Jadi semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, semoga saja dengan bertemu dengan saya dan ngobrol-ngobrol tentang kesulitan yang kita alami ini, kita dapat solusi bersama untuk jenengan dan juga untuk pembelajaran dari saya. Terima kasih jenengan sudah percaya pada saya dan meminta solusi saya. Saya juga sangat berterima kasih, Bu, karena berkat mengobrol dengan Bu Risti, saya bisa tadi menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi.
Terima kasih banyak ya Bu Risti. Ya, sama-sama. Monggo disambil. Terima kasih. Silakan Bu. Saya tak di belakang sebentar. Baik Bu Risti, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Tadi juga Bu Yati sebagai khusus juga tidak mengalami kesulitan ketika saya ditanya, dan dengan juga cukup membantu. Nah, setelah melakukan proses observasi pelaksanaan coaching tadi ya Bu, ada pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Risti. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi. Ketika coaching tadi, saya merasa kalau sudah ada peningkatan terhadap kemampuan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu dibuktikan dengan coach saya tidak kesulitan ketika saya melontarkan sebuah pertanyaan, beliau segera bisa menjawab dan mendapat solusi-solusi. Nah, dan tadi ya sesuai yang sudah saya amati, ada beberapa catatan Bu Risti. Nah, tadi Bu Risti sudah melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma, dengan menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian Bu Risti juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian juga sudah mengarahkan kepada coaching untuk melakukan rencana aksi dan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan oleh coaching. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bu Risti dengan coaching. Kemudian Ibu Risti juga sudah fokus terhadap coaching. Itu berarti Bu Risti sudah ada presence ya, hadir seperti hati. Kemudian Bu Risti juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Semoga sukses ke depannya ya Bu. Amin. Oh iya, satu lagi nih Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi Bu? Kalau kedepannya dari beberapa kompetensi itu saya ingin meningkatkan yang kompetensi memberi solusi atau apa belum kan ada toh yang lebih mendalam, kita bisa langsung memberikan suatu solusi. Oh gitu ya. Baik Bu, luar biasa. Berarti Bu Risti ini ingin mendalami algoritmanya ya Bu, algoritmanya lagi ya untuk melakukan proses coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu, kita sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi untuk proses coaching sesuai algoritma. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih atas waktunya Milti untuk menjadi supervisor. Sama-sama Bu Risti. Sampai ketemu lagi ya Bu. Sampai jumpa lagi.